Ya, halo semua, baik lagi dengan saya Tos Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, oke. Jadi di video kali ini kita juga bakal bahas tentang, bukan juga ya, video kali ini kita bakal ngebahas tentang anak orang kaya yang mukulin, bukan anak orang kaya bahkan, anak polisi mukulin temannya sampai berdarah-darah. Ya, mirip seperti, Stop, stop, stop. Oknumnya jangan oke, oke, ketinggalan. oke, salah, salah, salah. Oknum polisi, oknum polisi yang memukulin temannya sampai berdarah-darah. Dan bahkan bapaknya juga lihat, dan bahkan bapaknya juga ngeluarin senapan. Ah, Hmm, itu kan? Benar ya? oke. Oke. Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke, oke, lihat dulu. Kita lihat dulu video. Ini adiknya. Ini Ini Aditya yang mukulin ya. Ini Ken yang dipukulin. Ken. Tadinya mereka temenan. Sampai akhirnya adiknya menyerang. Kejadiannya 22 Desember 2022 lalu. Awalnya si adik ngajak main. Si Ken nggak mau. Kalau digebukin di jalan. Mobilnya si Ken jadi rusak juga. Si Ken, Oh, si Ken ini anak orang kaya nih. Hmm, Karena mobilnya Mini Cooper tadi. Benar nggak ya? oke. Ken sama teman-temannya akhirnya datang ke rumahnya si adik. Meminta ganti rugi. Malah digebukin lagi. Tapi ini sambil disemangatin bokapnya si Adit. Kompol Akhirudin Kompol Ahirudin Hasibuan nyemangatin. Hasibuan. Teman-temannya si Ken juga ditodong sama senjata api. Kira-kira begini lah gambarannya. Si Ken akhirnya ke rumah sakit. Pelipis mata kirinya dapat 6 jahitan. Luka sama badannya juga biru-biru. 25 April kemarin, akhirnya Polda Sumut ngadain konferensi pers setelah video ini viral di Twitter. Oh, viral. Kan udah Desember. Viralnya baru April. Hasilnya, Hmm, Aditya ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 5 tahun penjara. Kompol Akhirudin juga dicabut dari jabatannya dan menjalani penempatan khusus di Propam Polda Sumut. Ya nggak ya, cuma dipindah penempatan doang. Anak hmm, hmm, pejabat hmm. penganiayaan orang lain. Bentar-bentar. Dimutasi. Ini diakui. Bentar, ini ada lagi deh videonya. Ini video yang viral di Twitter ya. Ini kok nggak kasih lihat semua, dikit aja. Diludahin coy. Woi, udah berdarah-darah tuh. Kau bilang bencong, kau bilang. Uh, Aduh. Dan itu bapaknya lihat loh. Hmm. Yang kedua itu apa? Oknum mana lagi yang kedua tuh? Maksudnya oknum apa? Nggak tahu. Yang pertama tadi kan oknum polisi, bapaknya. Kalau yang kedua tuh oknum siapa? Yang Mario Dandi. Oh, Kan anak alah. pejabat ceritanya. Yang satunya Oh kan iya iya iya. oknum pajak. Oknum pajak, Oknum oknum. pajak. Dan yang Koko dengar, si Kompol ini cuman lapor SPT-nya 500 juta hartanya. Gitu. Oke, oke, oke. Gimana? Cocok kan sama gajinya? Ya, sama gajinya. Tapi rumahnya mewah Ya, banget deh. harus cocok dong Rumahnya sama mewah gaji. sekali, besar sekali, mobilnya banyak, mobilnya mewah, motornya Harley, ya kan? Seperti oknum pajak kemarin. Hmm, ya, 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 ya. Oke, oke. Kan harus cocok kan memang. Habis itu juga habis dipukulin, saya berdarah-darah, diludahin, ditendang-tendang di depan bapaknya yang si Adit itu, terus dipanggil lagi, diajak damai, dikasih uang 1 juta buat obat pengobatan katanya, 1 juta, oke baik. dan ditodong senjata api. Heeh. Ya kalau saya sih kalau ditodong senjata api 100 ribu juga diterima ya kan, 100 ribu juga. Ya. Iya Pak, ampun, gitu kan. Polisi, Mm-mm. oknum, Oknum, oknum. oknum. Bahaya loh, oknum. Oke, jadi gimana menurut Dede? Ini lagi rame sekali ya. Oh, saya sih nggak tahu. Cuman ini kembali lagi menegaskan poin saya. Menurut saya zaman sekarang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia salah satunya, terkadang masa follower yang kita punya itu jauh lebih kuat nilai daripada sarjana hukum atau gelar apapun. Ya.
Karena mencari keadilan nggak cukup doang dengan berbagai teori yang kita punya dan gelar-gelar kita. Tapi kadang-kadang perlu diviralkan dulu supaya keadilan itu mengarah ke kita. Nggak Atau cukup, supaya keadilan itu ditegakkan gitu loh. ya, nggak cukup cuma Dan itu laporin ke sebenarnya polisi ya. sebuah anomali. Betul. Dan itu sebenarnya sebuah anomali, sesuatu yang nggak benar. Adanya gap teori dengan praktek berarti kan. Ya, tapi ya itulah kenyataan di dunia ini ya. Jadi sebenarnya buat pelajaran buat kita semua, kalau ada apa-apa, keluarkan HP dan share live, langsung live. Atau Ya, rekam betul. video gitu kan. Itu senjata yang paling kuat sebenarnya. Daripada gelar-gelar yang panjang berenteng-renteng tuh kadang-kadang nggak guna sekarang. Kuliah 4 tahun nggak guna. Kuliah 6 tahun nggak guna. Akpol nggak guna. Ya kan? Ya, Mm. keluarin HP live. Atau misalnya video gitu kan. Lebih berguna sepertinya. Dalam kasus sekarang ya, semoga sih kedepannya bisa dibenarkan ya. Ini sih menambah jelek nama polisi ya. Ada yang kayak gini-gini. Menambah jelek, ya menambah jelek. Terus kemarin kan juga ada deh yang rame itu apa ya? Pejabat yang ngedein kantor kantor apa sih? Kantor kelurahan atau apa gitu. Digadaikan buat apa? Oh, eh, Palembang atau di mana gitu. bupati apa wakil bupati gitu. Saya ingat kok dari sebuah lokasi di Sumatera, dari tempat kecil, kabupaten kecil kok. Meranti kalau nggak salah. Mm-mm. Ya. Yang Koko bingung sebenarnya adalah kenapa ini bapaknya malah nggak ngajarin anaknya buat, maksudnya gini loh, kalau menurut Koko memang kalau berantem fair, namanya anak remaja ya, ya udah berantem aja gitu. Tapi kalau sudah sampai berdarah-darah, udah sampai diantai, diludahin, diinjak-injak, ditendang-tendang, itu kayak, dan bapaknya lihat lagi, itu kayak kurang benar gitu loh menurut Koko. Apalagi kalau bapaknya sampai harus ngeluarin senjata api gitu buat nodong teman-temannya. Mungkin ideologi yang dipakai beda sih. Karena kalau mungkin ya kalau saya jadi atasannya, atas oknum tersebut, saya akan keluarkan. Apalagi dia kan menodongkan pistol ke masyarakat sipil kan, itu jelas-jelas sudah melanggar HAM loh. eh tapi ya karena kan definisi HAM adalah tindakan represif yang dilakukan oleh penguasa ya kan kepada masyarakat sipil. Tapi kenapa hanya dimutasi? Ini dalam retorika ya, ini bukan dalam kasus ini retorika saja. Ada kemungkinan bahwa teguran yang dibilang, kenapa kok sampai kamu nggak ngelihat kalau kamu di videoin, terpaksa saya mutasi kamu, supaya Oh, terlihat saya melakukan sesuatu. Karena dasarnya adalah seharusnya bukan cuma dimutasi, tapi dia sudah menggunakan alat yang tidak boleh digunakan ke masyarakat sipil. dan kepada anak-anak lagi. Jadi, dan anak-anak. Jadi seharusnya diberhentikan. Tapi kalau hanya dimutasi, makanya saya hanya beretorika ya mungkin ya pas waktu itu tegurannya kok kamu nggak lihat sih ada kamera tuh kayak gitu. Dia lihat tuh deh itu. Tahu kok di depan mata. Kok ada lihat di Oh atau video. kamu tuh udah lihat ada kamera kenapa kamu terusin gitu. Ya kan saya terpaksa harus terlihat melakukan sesuatu. Oh, deh, dan CCTV rumahnya rusak juga deh. Iya, jadi ini CCTV secara rumahnya rusak retorik nih. mungkin gitu. Kayak Sambo deh. Heeh. Sehingga makanya saya tadi bilang bukan kalau Koko bilang itu Koko bertanya-tanya, saya sih nggak bertanya-tanya. Mungkin ideologinya yang dipakai udah beda gitu loh. Enggak. Ya, ya, ya. Kalau itu jelas salah lah ya. Masalah dia harusnya diberhentikan atau apa ya, Koko juga setuju. Cuman yang Koko bingung ini, maksudnya gini loh, kalau memang mungkin kalau polisi keras ya ceritanya. Kalau berantem berantem aja gitu kan, namanya anak-anak gitu kan, anak remaja, ya udah pukul-pukulan lah, ya kan. Hmm. Itu maksud Koko kalau maksudnya dalam arti satu lawan satu ya, bukan keroyokan dan mungkin nggak pakai senjata. Hmm. Tapi kalau sudah satu pihak kalah dan sudah sampai berdarah-darah, ngapain diteruskan? Harusnya kan mungkin polisinya harusnya udah stop dan nggak pakai senjata ya. Senjata api itu tidak boleh dikeluarkan menurut Koko. Cuma Koko, ya udah stop, Hmm. udah selesai, udah puas emosinya. Karena kan namanya anak remaja mungkin atau mungkin anak yang baru masih ya baru masih menggebu-gebu lah ya emosinya. Egonya tinggi ya. Ya ego tinggi maksudnya kan kayak ya udah selesai gitu, udah puas kan pukul-pukulan udah, ngapain sampai kayak dibiarin
diludahin, dipukul-pukulin ke lantai. Itu dijedotin ke lantai loh deh kepalanya tadi itu. Diludahin gitu-gitu, ditendang-tendang Mhm. badannya. Dan di depan bapaknya. Kok kayak aneh gitu loh. Iya kan? Ya, satu satu yang benar-benar salah sih menurutku ngeluarin senjata. Terus habis itu mungkin kayak kenapa tidak di stop gitu loh. Itu kan nggak membiarkan, berarti kan nggak ngajarin kayak anaknya buat nahan emosi, malah lebih kayak membiarkan anaknya melakukan sesuatu sekehendak hati gitu. Kalau yang cerita Mario Dandi kan nggak ada orang tuanya pada waktu itu, Oh pada iya waktu iya kejadian. iya. Semuanya anak remaja lah ya kita ngomong, atau maksudnya dewasa muda lah ya. Walaupun Mario Dandi udah 21 tahun kalau nggak salah. Dewasa muda. Atau malah stepnya adalah dia mau mengajarin bahwa kayak kita nih jagoan loh, Oh, jangan selesai loh. Makanya kan tadi saya bilang ini ideologinya udah beda yang kita pakai. oh mungkin dia Kita ini ngomong jagoan loh. ya kita nih apa orang hebat loh gitu ya. Jadi Iya, kita bisa kita ini punya menganiaya orang yang kekuasaan lebih loh. tidak punya kekuasaan gitu Kamu loh. jangan mau kalah. Kalau perlu habisin, jadikan itu rata sama tanah gitu. Makanya Hmm. tadi saya bilang mungkin ini ideologinya beda sehingga saya tidak bertanya-tanya, saya tidak bingung kenapa gitu loh. Ya karena Koko sebenarnya juga pernah kan berantem sama namanya pas waktu masih kecil kan namanya sama temen gitu kan pukul-pukulan pernah. Tapi maksud Koko nggak sampai yang sampai seperti itu gitu loh. Dan kalau ada orang tua mungkin sudah stop gitu loh, udah di stop. Karena kan namanya Mm-mm. emosi naik turun. Tapi kan kita harus bisa kontrol emosi kan sebenarnya. Kita kan harus bisa stoik lah istilahnya. Kalau kita mau jadi orang yang bisa ngambil keputusan yang bagus, kita bukan ngambil keputusan berdasarkan emosi yang berlebihan kan, nggak marah banget, nggak happy banget, nggak emosi banget, nggak sedih banget gitu kan. Emosinya harus bisa kita kontrol. Kalau nggak gimana kita Ya, bisa ngambil keputusan dengan baik, betul kan? ya, memang makanya itu sebabnya sih sebenarnya pada saat waktu waktu melakukan perekrutan itu fit and proper test sama psikotes tuh benar-benar dilakukan dengan betul Yang penting supaya itu. ya supaya definisi oknum tuh tidak banyak terlalu digunakan gitu loh. Karena kan sekarang setiap kali ada yang jelek semuanya jadi oknum gitu loh. Yang penting ini deh. Ya itu, ya itu gimana terus? Ya, kayak gitu ya. Kita nggak bisa ngomong, cuma sedih aja ngelihat institusinya banyak oknum seperti ini. Seperti Banyak oknum seperti ya, ini. jadinya kayak kita nggak bisa yakin sama institusi sendiri gitu loh. Jadi kayak Oknum-oknum. ya institusi yang penuh oknum Mm-mm. ya gitu jadi kok ini pendapat pribadi ya ngeliat polisi jadi kayak agak takut jadinya bukan kayak wah kita aman gitu kan. Bukan merasa terlindungi ya. Ya kita kayak bang kita kayak cuma malah kayak kayak Kadang-kadang kalau saya malah ada pikiran gini, ini padahal nggak ada apa-apa ya. Kayak nyariin, ada yang salah apa ya? Ada yang salah apa? Ada yang salah apa? Gitu. Padahal nggak ada apa-apa. kayak merasa Kayak mungkin nggak malah usah jatuhnya kalau dicari-cari. iya benar-benar kalau bahkan kalau misalnya eh, ada apa-apa malah kayak merasa lebih takut lebih berani sama preman kok malah jatuhnya. Kalau ini premannya lebih keren gitu, banyak pakai seragam soalnya, ya kan? Jadi lebih seram, mending sama preman aja sekalian, mikirnya kadang. Tapi ya semoga enggak ya, semoga lebih bagus lagi institusi kepolisian kita, enggak banyak oknum lagi. Betul. Karena membangun kepercayaan tuh berat dan butuh waktu. Jadi karena membangun kepercayaan yang sudah baik aja udah susah, apalagi kalau nggak baik-baik kan dari awal. Mempertahankan kepercayaan yang sudah ada itu susah, apalagi yang kalau udah hancur gitu. Iya, yang dari awal aja nggak kayak ya udah gitu dah. Ya itulah. Ya oke. Ada lagi deh. Udah itu aja sih. Kalau kayak gitu, eh, kita doakan semoga kepolisian namanya jadi bagus, hilang dari oknum-oknum, dan pajak juga Hmm. ya. Dan pejabat-pejabat juga yang kemarin-kemarin viral, pejabatnya gajinya segini, tapi istrinya jalan-jalan ke luar negeri, keliling tur Eropa, pakai tas Benar, Hermes. benar. Benar, tapi bagus, tapi bagus. Viral itu bagus. Bayangkan kalau nggak viral. Oh iya benar sih, ya benar sih. Kok setuju ya? Kayak, Ya, jadi sih nggak kayak apa-apa viral aja terus. Tambahin lagi, tambahin lagi. kita kita mungkin suatu saat boleh bahas yang pastor in style deh. Oh iya, sekarang udah nggak jalan sih pastor installnya ya. Itu Ya ke kan nggak, saya nggak tahu sih kenapa. ya mungkin letih gitu ya adminnya mungkin.
Ya bisa sih. Udah nggak jalan beneran. Udah berapa tahun nggak jalan. Ya, aku Setahun juga 2 tahun. lihat sih nggak jalan. Padahal menarik. Ya itu, jadi kayak pejabat-pejabat gajinya 5 juta dengan tunjangan anggap 10 juta, 15 juta, tapi istrinya pakai tas ratusan juta. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Ya, tapi itu KW kok. Kalau nggak punya saudara. Tapi kan kalau jalan-jalan ke luar negeri, kalau jalan-jalan ke Eropa, Itu kan dikasih ya, ya, ya. Itu mungkin KW ya. hadiah. Ya, ya, Heeh, ya. atau ya itu hadiah. Ya, sudahlah. Kalau gitu, kita kembali ke kehidupan kita yang biasa-biasa saja dan normal-normal saja. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, share ya. Pokoknya ada apa-apa kasih ide atau apapun gitu ya. Menurut kalian gimana? See you at the next video. Bye-bye.